Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyo Taufik dari BPSI Sore. Saya di sini akan menanyai tentang paradigma pendidikan, khususnya dengan Ibu Sristiawati. Sebelumnya, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Apa jenengan sendiri sini? Saya di sini Bersama bersama rekan-rekan. Oh iya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dari sebelah kanan saya. Saya Aris Marianto, Ibu, Iya. dari Masa Unikal, jurusan PPSI Sore. Oh iya. Yang Mbak ini? Saya Hairunisa, saya juga dari mahasiswa Unikal PPSI 2 Sore. Mbak ini? Saya Windiana dari Unikal juga, PPSI Sore juga. Di sini saya akan mewawancarai Ibu dengan tema paradigma pendidikan, khususnya dengan Ibu Sristiawati. untuk garis besarnya sebagai seorang ibu, bagaimanakah mendidik anak. Kamu Tiga. ngomong sendiri. Assalamualaikum dengan Ibu Sristiawati. apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Mas Hendra ini kamu nih. Mas dari mana ini? Dari Unikal, Unikal. ya, mahasiswa Unikal PPSI PPSI. Oh iya. Semester berapa Mas? semester 2. Tujuan ke sini? Dan di sini saya akan menanyai Ibu atau mewawancarai bagaimanakah keluarga Ibu dalam mendidik anaknya dalam kehidupan keluarga Iya. sekarang ini. Oh iya. Terima kasih atas kepercayaan adik-adik ke sini untuk kami dalam mendidik putra-putrinya supaya menjadi anak yang soleh. Yang pertama didasari dengan agama yang kuat, karena dalam mendidik anak itu yang pertama adalah pendidikan dasar agama sebagai fondasi dalam kehidupannya ya. Jadi anak kalau sudah dididik dari kecil ya yang beragama, terutama agama Islam ya, karena kami ini lingkupnya agama Islam dan kebetulan keluarga yang agamis, sehingga menanamkan anak-anaknya supaya menjadi anak yang berakhlakul karimah ya. Kalau sudah berakhlakul karimah kan tentu setiap jenjang kependidikan dia walaupun bergaul dengan siapapun insya Allah akan menjadi kuat dalam agamanya, sehingga tidak melenceng dari pendidikan keluarga yang sudah ditanamkan sejak kecil. Kemudian supaya berprestasi ya, siap berprestasi berarti kita harus melihat bakat anak tersebut dari kecil, ini bakatnya apa. Kebetulan kalau anak saya yang pertama itu bakatnya itu seperti fashion show ya, lomba busana muslim, dari anak-anak itu sudah kelihatan. Jadi saya tekankan kemudian untuk setelah mengenal komputer ya, dia kelihatannya bisa untuk teknik-teknik komputer. Setelah SMA dia pilih jurusannya sendiri, sehingga teknik informatika dia jalani dan sampai sekarang sudah berhasil menjadi seorang karyawan gitu. Alhamdulillah. Dengan jenjangnya dari kecil keinginannya. Kemudian yang kecil ada yang bakat seni lukis ya, jadi dia tanamkan anak sesuai bakatnya gitu. Dan agama itu ya harus yang dasar yang kuat sebagai fondasi iman kehidupan. Oke, next. Terus yang kedua, Bagaimana cara mengatur anak bisa disiplin, tepat waktu, dan tidak dengan paksaan itu? ya, karena mendidik itu tidak harus keras dan istilahnya kasar ya, istilahnya orang tua itu dengan tindak tanduk yang baik atau dengan secara guyon kadang ya, atau dengan secara istilahnya dari hati ke hati ya. Karena anak itu kalau dipaksakan atau dibentak-bentak itu malah dia agak berani ya. Jadi anak itu harusnya seperti teman gitu ya. Jadi anak sebagai teman, saya harus tahu bagaimana watak anak tersebut sehingga tidak bertentangan ya, sehingga tidak bertentangan
antara anak dengan orang tua. Biasanya orang tua yang mendidiknya dengan istilahnya keras, menyentak-mentak dan memaksa, itu justru anaknya itu balik bandel gitu ya. Secara tidak sadar orang tua, saya sudah keras begini tapi anaknya bandel terus gitu. Itu salah pendidikan seperti itu. Kita harusnya orang tua itu dari hati ke hati, dan saya harus tahu watak anak-anak tersebut, bagaimana keinginannya, dan istilahnya sering diajak komunikasi ya. Kita jangan mendiamkan ataupun istilahnya masa bodoh, karena anak itu harus dididik dari sekarang komunikan ya. Jadi tidak masa bodoh terhadap anak, sehingga anak itu nanti enggan untuk berkomunikasi dengan orang tua. Setiap ada permasalahan dia tidak mau melontarkan unek-uneknya ke orang tua, sehingga orang tua tidak mengerti keadaan anak tersebut. Sebaiknya ya kita sebagai orang tua istilahnya tahu permasalahan anaknya. Untuk lebih disiplinnya itu gimana Bu? Untuk bisa disiplin dalam tepat Berarti waktu. kita harus tahu istilahnya aturan keluarga gitu. Jadi anak menyesuaikan aturan keluarga, misalnya bangun harus sholat subuh ya, tepat waktu ya, tapi membangunkannya itu juga tidak dengan keras atau gimana, secara guyon atau DTT atau gimana. Kalau memang terpaksanya dia bandel ya sih seperti air gitu, gitu. Nanti anak kan kalau orang tua segitu bangun sendiri gitu. Kemudian memang harus keras, memang orang tua harus keras itu aslinya anak jadi tidak berani gitu ya. Ada kewibawaan orang tua terhadap anak, bukan kita lemah ya, nanti anaknya juga manja gimana, tapi kita keras dalam arti baik ya. Kemudian untuk menuju kedisiplinan kita punya jadwal tertentu ya. Ini anak harus tugasnya apa, ini tahu kewajibannya, kalau sudah tahu kewajibannya kan dia akhirnya mendisiplinkan diri setiap harinya. Selanjutnya Bu ya. Bagaimanakah cara ibu mengatur anak bermain dan belajar tetapi tidak mengganggu aktivitas anak tersebut? Iya. Untuk dari kecil misalnya ya, dari kecil kan anak memang harus dunia permainan ya, tidak harus didijali harus kamu harus bisa bahasa Inggris, kamu harus bahasa Arab gitu. Itu belum waktunya. Istilahnya kalau memang dia dalam hal bermain ya bermain aja gitu, tapi bermain yang tidak membahayakan dan tidak mengganggu waktu ya, mengganggu waktunya untuk belajar. Jadi kita juga orang tua harus pilih-pilih permainan ya. Permainan misalnya dari anak-anak, permainan yang tidak membahayakan tapi sesuai dengan umurnya ya. Kayak APE itu kan pendidik ya, APE itu kan mendidik bagi anak-anaknya, seperti bermain lilin itu dibuat huruf-huruf ataupun dibuat bentuk binatang atau mengenalkan ya binatang atau jenis kendaraan. Jadi tidak sembarang bermain yang istilahnya tidak ada istilah fungsinya ya. Jadi kita memilih permainan anak juga yang menyenangkan tapi juga mendidik ya. Kemudian setelah dia bisa HP ya, itu kalau kita biarkan main game itu ya berlarut-larut akhirnya kan membuang waktu sia-sia ya. Jadi kita harus tegas terhadap anak tersebut, harus tahu ini HP gunanya itu untuk komunikasi dan mencari informasi yang berguna ya. Jadi bermain boleh, tapi ada waktunya kalau senggang ya, ada waktu kosong baru, tapi jangan lantur ya. Sekedar senggang kita bolehkan anak bermain, tapi selagi dia waktunya belajar, jadi dia tidak boleh bermain. HP harus dimatikan, saatnya belajar, sholat dan lain sebagainya. Jadi tidak mengganggu waktu untuk aktivitas sehari-hari. Oke ya Bu. Iya. Bagaimanakah cara ibu untuk meningkatkan pendidikan di dalam keluarga agar tercapai dan anak-anaknya itu menjadi santun, pandai dan berprestasi? Untuk menuju ke santunan ya, anak itu kan dididik lemah lembut ya. Jadi lemah lembut tidak istilahnya urasan atau yang tidak tahu etika ya. Jadi harus tata krama, karena kita orang timur istilahnya orang Jawa, bukan kita pendidikannya orang barat atau gimana yang tidak tahu etika atau aturan bagaimana cara kita memasuki rumah orang, totok-totok salam, ada orangnya enggak gitu ya.
kemudian bagaimana cara kita menghadapi orang tua ya, orang yang lebih tua kita harus bagaimana sikapnya, orang yang lebih muda kita harus menyayangi gitu. Itu dalam hal sopan santun ya. Kemudian ramah terhadap lingkungan. Ada kadang anak yang istilahnya sombong ya, tidak mau kenal lingkungan, ketemu dengan lingkungannya diem toh jalan, iya padahal itu RT-nya sendiri atau lurahnya itu padahal ngerti, tapi dia enggan untuk menyapa karena dididik orang tuanya tidak, anak tuanya itu acuh, masa bodoh anaknya mau sombong atau mau mengenal lingkungan itu dibiarkan. Kalau anak saya enggak, kamu itu kalau ketemu orang tua harus hormat, salam atau gimana senyum paling tidak ya, ketemu di jalan. Berarti faktor terpenting dari pendidikan jadi cara orang tua mendidik anak ya. Ini temannya juga. Oh iya. Iya, geser enggak apa-apa. Yang stresnya apa ini? Ya. Terus untuk mencapai biar berprestasi dan soleh, Geser. biar tercapai pendidikan yang berprestasi, jadi kita anak Dukungan dari orang tua. ya Yang setiap anak kalau berprestasi itu saya kira dari naluri diri sendiri dulu Ya. ya. Orang tua tinggal mendukung, mendoakan ya, mendoakan dan istilahnya mengarahkan gitu, mengarahkan bagaimana supaya anak itu bisa berprestasi ataupun ya istilahnya lebih unggul dari temannya gitu. Ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Kalau memang dia hanya pas-pasan, saya harus menekankan mengenai stres gitu ya. Tapi kalau anak itu memang dasarnya sudah punya bakat, punya prestasi dibandingkan dengan teman-teman lain, orang tua tinggal mengarahkan saja dan berdoa ya. Ya sudah berusaha mengingatkan belajar, mengingatkan sholat, supaya berdoa, supaya istilahnya membaca buku ya. Karena dalam dunia sekarang itu membaca itu ya, kan katanya istilah pepatah membaca adalah jendela dunia ya. Jadi kita untuk mengenal dunia itu lewatnya dari membaca. Sekarang banyak TBM, taman bacaan masyarakat di RT atau RW ya. Jadi itu anak juga selain membaca buku, anak juga harus wawasan lain yang seusianya ya. Jadi penting sekali artinya membaca. Orang tua mengarahkan bacaan yang harus dibaca anak itu ya, jangan istilahnya novel terus ataupun komik ya, tapi selain bacaan untuk bidang studinya ya, istilahnya pendidikan sekolah juga kita harus mengenal bacaan yang lain yang sekiranya bermanfaat bagi dia dan menunjang prestasi. Kalau ingin berprestasi otomatis harus banyak membaca dan melihat istilahnya ilmu sekarang itu internet ya, dunia internet, tapi jangan situs yang selain dari pendidikannya ya, karena belum waktunya dia mempelajari situs yang bukan usianya dia ya. Itu orang tua harus teliti betul, orang tua juga harus jangan gaptek ya, jangan karena orang tua itu soalnya ketinggalan zaman, anak sudah bisa macam ini nih, orang tua tidak tahu. Jadi orang tua juga harus mengarahkan HP-nya anak kayak apa gitu, isinya apa ya, ditanya kemana pergi, itu demi kepentingan anak itu sendiri. Jadi dari segi orang tua juga harus memperhatikan dan memahami karakter anak masing-masing ya. Iya, harus memahami karakternya. Terus untuk cara meningkatkan pendidikan anak bisa tercapai menjadi orang sukses itu gimana Bu? Untuk menjadi orang sukses itu ya modelnya anak itu harus ulet ya, ulet, disiplin, kemudian ada kemauan berjuang, kemudian berdoa dan tawakal, itu intinya gitu ya. Tawakal artinya sudah berusaha, anak ini kan kebetulan dia itu ngerti bahwa ini saya harus berusaha semaksimal mungkin, sudah membaca, sudah belajar, sudah cari ilmu kemana-mana, tapi kok saya belum berhasil, oh berarti belum waktunya berhasil, mungkin tahun depan atau bagaimana ya. Itu jadi kita serahkan kepada Allah, kita sudah berusaha, sudah semaksimal mungkin, tapi kok belum hasil, itu artinya tawakal.
tetap berusaha gitu. Karena istilahnya kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda ya. Dari tertunda itu akhirnya dapat kesuksesan. Allah Maha Pengasih ya. Setiap orang yang punya kegagalan pasti suatu saat ada keberhasilan kalau orangnya itu istilahnya istilah putus asa ya. Jadi kita jangan putus asa, selalu berusaha. Memang setiap orang kadang pesimis ya, masa saya bisa jadi semacam itu, bisa saja ya. Orang tersebut misalnya jurusannya apa, pendidikan, iya, saya pinginnya kan jadi sesuai jurusannya ya, guru ya atau dosen ya. Mana mungkin saya jadi dosen, saya juga ilmunya tidak seperti itu. Dunia penuh kemungkinan ya. Kalau kita itu istilahnya ulet tekun, mau bekerja keras. Saya tanamkan anak-anak seperti itu. Jadi anaknya itu istilahnya tidak pesimis gitu loh, selalu optimis ya. Tapi jangan sombong. Nomor satu, jangan sombong. Kalau baru berhasil sedikit dia sudah sombong, sudah jadi ya. Dia tetap rendah hati ya. Rendah hati itu bukan rendah diri ya. Kalau rendah diri itu minder, tapi rendah hati itu istilahnya tawadu terhadap istilahnya mawas diri ataupun berhati-hati ya. Jadi tidak sombong terhadap hati itu ya, terhadap orang. Saya ilmunya hanya sekupu hitam gitu, saya mana juga itu seperti itu. Kalau misal sukses tidaknya seorang anak itu tergantung pada orang tuanya Bu ya. Tidak juga seperti itu. Misal kalau seorang anak ternyata tidak sukses, apa kita bisa menyalahkan orang tua? Gini ya, dalam suatu pendidikan anak yang menuju kesuksesan, yang pertama memang dilatar belakangi keluarga yang harmonis. Apabila keluarga di situ berantakan, suami istri sering bertengkar, ada bunda melayang, ada ucapan yang kaki empat, ada yang macam, otomatis anak itu tidak konsentrasi belajar ya. Jadi anak itu mana mungkin bisa belajar dengan tenang, suasana di rumah ribut ya. Jadi kesuksesan memang ditunjang dengan lingkungan keluarga yang harmonis. Harmonis itu tidak harus kaya ya, tidak harus kaya, sederhana, tetapi itu bisa menghidupi keluarganya dan pendidikannya tercukupi ya. Jadi kesuksesan ditunjang dari lingkungan keluarga yang harmonis ya. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lebih. Jadi Bu, ini kan misalnya dari saya sendiri dan kelompok saya ini kan masih dalam usia pembelajaran. Iya. Bagaimana kan masukan Ibu agar kita itu bisa seperti anak-anak didik Ibu yang bisa berhasil dan sukses untuk saat ini, bagaimana masukan untuk kami? Ini masukan untuk panjenengan Iya, dari Ibu. untuk punya masukan buat kami Bu, agar lebih giat ya. Agar lebih giat sebagai spirit gitu ya. Saya kira Anda semua ini nanti juga akan berhasil seperti orang-orang tua lain ya. Tapi Bismillah ya, Bismillah, kita niat yang baik ya, niat yang baik. Dan mungkin saya harus sukses gitu ya, saya harus sukses, saya harus menunjukkan keberhasilan saya kepada orang. Dulu saya waktu kuliah pesimis, mungkin saya perempuan bisa berhasil menunjukkan studi. Saya memang dari sarjana dulu, terus meneruskan ke Unika 2 tahun, tepat waktu 2 tahun S1-nya ya, dari transfer. Kemudian untuk saya, karena orang tua ingin orang tua berhasil, dan saya kalau tidak berhasil malu, jadi punya rasa malu gitu ya. Satu, seandainya kalian semua blendot ya, misalnya dalam semester berapa kok kelihatannya sulit ya kuliah semacam ini ya, kok saya nggak mampu untuk mengatasi ini, saya mau keluar aja. Tapi kan dalam saya malu kalau saya tidak berhasil. Orang tua sudah mengeluarkan uang, sudah istilahnya ke tetangga-tetangga ya, karena anak saya kuliah, tapi saya pulang dengan tangan hampa, tidak berhasil apa-apa ya. Itu satu. Jadi budaya malu ya, itu harus ditekankan. Kamu harus kuat apapun ya, kuat apapun untuk berusaha berhasil. Apabila dengan susah atau kurang, itu berdoa saja kepada Allah ya. Tahajud misalnya, mohon ya Allah berilah kemudahan bagi kami. Saya pernah punya waktu mengisi kuliah, tapi kok tidak bisa baca itu
mau doa mau belajar bisa enggak? Roti itu bila. Rodi Tubilai Roba Wabil Islam Din Wabil Muhammad bin Nabiya Rodi ini ilman Rasul itu kunci untuk ya di samping belajar kita untuk mengingat-ingat suatu ini kalau mundel ya mundel itu berdoa itu insya Allah bisa akhirnya kayak keluar sendiri gitu ini bisa menulisnya kayak lancar dituntun oleh Allah jadi bisa istilahnya tercapai lah apa yang diinginkannya belajar apa ya tadi malam itu ingat kalau baca itu kemudian ini untuk kesuksesan ya mungkin dasari dengan Allah dan kerja keras belajar terus ingat Allah Menentukan menentukan Sekian dari wawancara kelompok kami, semoga dapat bermanfaat yang diutarakan oleh Ibu dan bisa menginspirasi kita untuk menjadi orang yang lebih baik dan nantinya kita suatu saat akan menjadi ayah dan ibu dan bisa mendidik keluarga kami dengan benar sesuai ajaran Rasulullah dan semoga dapat berhasil sesuai yang kita harapkan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.